Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau masih akan memusuhi mereka? Tanya Mbah penasaran. Saya akan menuntut balas, menutup malu saya dan malu Mbah tempo hari. Isilah saya dengan segala ilmu. Apa yang sudah saya janjikan, pasti akan saya penuhi. Saya juga akan memakan anak tikus yang 7 ekor, dan kemudian memakan tikus dewasa yang masih hidup. Bahkan kalau Mbah suruh makan ular pun, saya bersedia. Mbah penasaran yang tadi begitu serius, jadi tertawa. Kalau kusuruh makan ular sendok juga mau ya? Biar kau mati dipatuk dengan giginya yang penuh bisa. Ki Ampuh diam. Kemudian Mbah penasaran menyuruhnya mencari anak tikus yang 7 ekor dan seekor tikus besar yang semua harus dimakan di hadapan gurunya. Murid tua itu berangkat dan kini tikus jadi sasaran. Setelah bersusah payah, Ki Ampuh menemukan anak tikus yang baru meninggalkan perut induknya. Seluruhnya berjumlah 7 ekor. Masih merah dan isi perutnya membayang keluar. Bagi banyak orang akan geli melihatnya. Begitu juga dengan Ki Ampuh. Dia merasa jijik, dan tikus-tikus kecil berumur 1 hari inilah yang mesti ditelannya hidup-hidup. Tikus besar tak sulit dicari. Kesemuanya dibawa ke hadapan Mbah penasaran. Telanlah tikus-tikus kecil satu persatu. Perintah perempuan yang menjadi guru Ki Ampuh. Ki Ampuh melaksanakan. Dia ngangakan mulutnya untuk menampung binatang-binatang kecil itu, yang kemudian ditelannya dengan perasaan mau muntah. Kalau kau sampai muntah, maka tuntutan ilmu ini tidak akan berhasil, kata Mbah penasaran. Karena tikus itu tidak dikunyah lebih dulu, maka terasa bergerak-gerak di dalam perut Ki Ampuh. Datang pikiran bodoh dalam hatinya. Kalau binatang ini tidak mati, tetapi kian besar bagaimana? Bagus, kata Mbah penasaran setelah muridnya menelan 7 tikus kecil di dalam dirinya. Kini yang besar. Tentu tak mungkin kau lulur begitu saja, tidak akan dapat lewat kerongkonganmu. Ki Ampuh rasa akan menangis. Mengapa persyaratannya harus begini? Apakah ini bukan hanya dusta Mbah penasaran untuk membuat dirinya senang menonton? Padahal ilmu itu akan mujarab juga tanpa tikus-tikusan. Kau keliru Ki Ampuh. Aku bukan cari kesenangan dengan melihat kau menelan dan mengunyah tikus. Itu syarat untuk berhasil. Terserah kau. Kalau tidak sanggup, jangan dikerjakan. Ki Ampuh memerah padam. Pikirannya dibaca oleh sang guru. Tidak Mbah, saya tidak merasa geli atau jijik. Lalu dicekiknya tikus besar yang harus jadi makanannya. Binatang itu memberontak, tetapi tangan Ki Ampuh lebih kuat. Dalam keadaan tikus kesakitan itulah, ia memasukkan kepalanya ke dalam mulutnya, lalu menggigitnya, sehingga tikus itu mencicit-cicit kesakitan. Ki Ampuh memperkuat gigitannya, sehingga darah tikus mengalir keluar dari mulutnya, terus menetes ke bajunya, sangat ngeri dan menjijikkan. Akhirnya, tikus itu tidak berkutik, dan Ki Ampuh terus memakannya sepotong demi sepotong sehingga habis sama sekali. Aneh, setelah selesai, Ki Ampuh merangkak-rangkak atas kedua lutut dan tangannya bagaikan binatang 4 kaki, dan dia mencicit-cicit bagaikan tikus. Dia tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa melawan rangkakan dan cicitan itu.
Beberapa saat kemudian, Mbah Penasaran memerintah seorang pelayannya untuk menyiram Ki Ampuh dengan air yang sudah dicampur dengan minyak mayat orang mati. Ki Ampuh berhenti merangkak dan mencicit, lalu menyembah gurunya. "Kau lulus dalam ujian ini. Kau akan bisa menjadi tikus kapan saja kau kehendaki," kata perempuan itu. Ki Ampuh senang sekali, terbayang olehnya bagaimana kelak ia masuk ke rumah musuh, menggigit apa dan siapa saja, kemudian membuat dirinya jadi sebesar manusia. "Sekali ini Erwin dan seluruh keluarganya akan kubinasakan. Terbalas juga dendam Ki Ampuh," katanya di dalam hati. "Jangan kau kira kau pasti akan dapat membunuhnya. Memang nanti ilmumu akan jadi lebih tinggi, tetapi Erwin juga mungkin begitu," kata Mbah Penasaran. "Dia tidak tahu aku menambah ilmu. Kakeknya telah menemukanmu di sini. Kau kira Raja Tigor orang bodoh. Tetapi dia tidak akan bisa membuat Erwin jadi tikus. Ilmu ini hanya Mbah yang punya. Boleh jadi begitu, boleh jadi juga tidak. Boleh jadi begitu, boleh jadi juga tidak. Aku punya firasat, Mbah, bahwa dia akan mati di tanganku." "Kau tetap tidak berubah. Kalau kau nanti gagal, aku tidak akan menolongmu lagi. Sebenarnya, aku tidak punya permusuhan apapun dengan mereka. Aku akan datang setelah membunuhnya kelak dan membawa sedikitnya 3 kepala kemari untuk penambah hiasan istana Mbah. Kepala si Erwin, istrinya, dan anaknya," kata Ki Ampuh. Dia memang betul-betul yakin akan kemenangannya. "Kalau bukan kepalamu yang diantar Raja Tigor kemari, nanti Mbah akan lihat 3 kepala dalam sebuah karung." Raja Tigor yang sayang cucu tidak langsung kembali ke Muara Sipongi. Dia mampir di tempat kediaman Erwin, dan dia datang dalam bentuk manusia, tegap, buruk, tetapi kelihatan penuh wibawa. "Aku telah bertemu dengannya," kata Raja Tigor memulai. "Kau tentu tahu yang kumaksud, perempuan sakti yang digelarkan Mbah Penasaran itu." Orang tua yang bangkit dari kuburannya itu lalu menceritakan apa yang terjadi di istana Mbah Penasaran. Erwin mendengarkan dengan seksama dan membayangkan kekuatan Ki Ampuh dalam pertandingan ulangan nanti. Masih akan mampukah dia mengalahkannya, ataukah dia akan terbujur tanpa nyawa untuk kemudian istri dan anaknya dibinasakan pula oleh makhluk haus dendam dan haus darah itu. Berkata Raja Tigor bahwa Erwin juga harus mempersiapkan diri.